Henshin! Kalau dibilang ini episode cooldown, ya bisa-bisa aja sih. Tapi mereka sekalian menjembatani potensi konflik yang lebih besar lagi yang akan terjadi di episode kedepannya. Penempatannya pas lah ya, setelah debut Gabu Master Mode kemarin yang benar-benar meledak banget. Langsung aja kita bahas, ini dia Kamen Gabu episode 37. Secuil dari konflik kemarin masih sedikit terasa dampaknya ya, terutama dari post Bang Yanto di media sosial yang udah buka-bukaan perihal keberadaan Granyuto. Kemarin kita diperlihatkan dengan banyaknya komentar negatif orang-orang terhadap Kamen Rider, tapi tidak sedikit juga yang memberikan dukungan dan juga testimoni terima kasih. Sampai sekarang soal komentar pro dan kontra ini ya masih rame. Memang butuh waktu ya sampai orang-orang itu ya bisa percaya sepenuhnya sama Kamen Rider. Soma juga yang nggak kecil hati sama situasi ini karena banyak juga yang udah memberikan dorongan semangat. Emang kadang susah guys ya, ribuan komentar pujian ternoda dan teralihkan lewat 1-2 komentar negatif ya. Ana juga masih belajar soal ini nih ya, mengabaikan komentar-komentar nyinyir dan juga nggak jelas karena faktanya lebih banyak yang ngasih support. Soma karena sekarang udah punya Gochipot, sekarang Gochizo yang dihasilkan langsung inisiatif gitu ya, jalan sendiri pada masuk ke Gochipot. Sementara itu Soma juga yang sambil nyantai ini kan sembari minum frappe ya, jadi sekalian ngebantu Bang Yanto juga nyetokin frappeis Gochizo-nya. Nah di sini datanglah bocil soft spoken berumur 10 tahun bernama Hiroto yang meminta bantuan ke Happy Pare. Permasalahannya di sini, keluarga si bocil ini tuh punya toko wagashi, tapi sekarang tokonya itu sepi banget, jadi pengen diramein lagi. Simpelnya begitu. Nah, kita biar enak nih ya ngejabarinnya, ya kita jelasin ya, ini toko apa sih toko wagashi. Ya, jadi seperti kayak toko makanan tradisional lah ya. Kalau lokalan, mungkin kita jualnya itu onde-onde, getuk, kue lapis, dan semacamnya ya. Jabarin lagi nih, menurut Mbah Wiki, wagashi adalah istilah bahasa Jepang untuk kue dan permen tradisional Jepang. Istilah wagashi digunakan untuk membedakan kue tradisional Jepang dengan kue dan permen dari barat atau yogashi. Itu dia ya, kalian bisa Google sendiri. Anda juga penasaran gitu ngelihatnya, ya udahlah sekalian jelasin juga di sini. Bagian ini ya potensial banget buat Soma ngepromosiin Gochizo baru yang emang di real life-nya baru dirilis sama Bandai. Kayak awal-awal di sini, si bocil sekalian ngebawain Mitarashi Dango. Terus Soma itu makan kan ya, langsung deh keluar itu Mitaramoti Gochizo. Disamperin lah ke tokonya langsung biar lebih tahu soal permasalahan ini dan juga detailnya. Jadi tokonya ini bernama Wagashi Ando yang dibuka oleh pasangan suami istri. Tapi suami si istri baru aja meninggal setahun lalu karena kecelakaan. Dan sejak saat itu juga pelanggan toko Wagashi Ando ini tuh berkurang terus ya. Lanjut di sini ada Gochizo baru kedua dan ketiga yang dihasilkan Soma di episode ini. Ada Kusamochi yang menghasilkan Mogimaru Gochizo dan ada Dorayaki yang menghasilkan Doranosuke Gochizo. Tapi Anda juga nggak jadi sentimen nih ya, promosi jualan Gochizo doang ini mah. Tapi ngelihat Soma yang makanannya itu lebih tradisional gini, jadi pengen nyobain beneran guys ya. Itu Dorayakinya juga pasti beda sama Dorayaki Indomaret ya, pasti lebih otentik Jepang rasanya. Yang bikin aneh juga, makanan-makanan di sini tuh pada enak, tapi anehnya sepi banget tokonya. Dijabarkan almarhum suami si ibu itu ya orangnya supel katanya, dan pinter juga jualannya. Mungkin bisa jadi salah satu alasan semenjak si beliau itu meninggal tokonya jadi sepi. Selain si ibu janda dan bocil kehidupan, ada juga salah satu pekerja di toko Wagashi Ando ini yang banyak ngebantu karena udah kerja sejak beberapa tahun yang lalu, bernama Kenji Saito. Di scene awal pas dia memperkenalkan diri aja udah sedikit bikin curiga nih ya. Pokoknya karakter ini bakalan jadi karakter cukup penting 2 episode ke depan. Yang udah nonton ya udah tahu lah ya alasannya kenapa. Sabar, seiring pembahasannya berjalan aja kita bahas. Di sini beberapa karakter mulai pada bagi-bagi job desk ya. Jadi Soma itu minta tolong ke Lakia buat minta tolong ke si Kabuto Danshi agar bisa lebih ngepromosin toko Wagashi Ando ini di internet ya. Nah, inget kan kalian sama si Kabuto Danshi yang si VTuber itu ya. Nah, kasarnya kalau tidak memanfaatkan internet, apalagi buat semacam kayak begini ya, marketing dan lain-lain, ya lu mati. Apalagi zaman sekarang ya. Soma ngebantu juga nggak cuma minta tolong ke Lakia doang guys ya, tapi minta saran juga ke si pemilik toko yang biasa Soma itu suka jajan snacknya. Asli ini masih penasaran banget nih sama si bapak ini, peran besarnya itu apa ya. Screen time-nya walau cuman begini-begini, tapi bisa dibilang lumayan banyak loh. Sejak episode berapa tuh ya, nongol aja gitu si bapak. Jadi karakter yang cukup dipikirkan lah sama Soma juga bisa dibilang ya. Nah, langsung ke intinya aja. Yang Soma dapetin dari si bapak ini yaitu soal ciri khas, apalagi dalam bisnis. Tuh, di underline lagi guys ya. Ciri khas. Ciri khas yang membedakan lu sama yang lain. Setiap orang, setiap bisnis harus punya
ciri khas ya. Pertemuan kedua terjadi, medsosnya itu udah dibuatin sama Sachika atau bisa dibilang ya akun Instagramnya lah ya. Dan soal ciri khas yang Soma dapat tadi diutarakan di pertemuan ini. Kalau ngelihat etalase tokonya juga emang bener-bener plain banget gitu ya. Cuma naruh makanan-makanan jualannya itu di nampan, terus ada label nama makanan dan juga harganya. Bang Yanto juga datang nyusul ke pertemuan ini, saling tuker kartu nama kan ya sama si ibu ya. Dimana Bang Yanto bilang kalau logonya itu bagus katanya. Ada huruf A dalam lingkaran gitu. A mungkin itu Ando kali ya, kan nama tokonya Wagashi Ando. Di sini Soma nemu ide. Soalnya di bagian ini A dalam lingkaran pelafalan Jepangnya kan jadi kayak animaru ya kalau kita dengar dan udah nonton ya. Ya udah tercetus ide dari binatang atau animal ya. Animaru, animal, binatang. Nah itu dia. Pergilah mereka ke kebun binatang buat mencari inspirasi. Jeda dulu ya bagian ini ya. Stop sampai di sini dulu. Yang Ana suka nih ya dari Gabu ini juga apa? Scene kayak gini yang kayak lebih ke daily life itu semua actingnya itu pada natural guys ya. Nggak berasa scripted banget, kaku banget dengan percakapan dan ekspresi yang ya udah terlalu baku gitu. Tapi kayak ngalir aja gitu. Jadi penasaran Ana nih. Kalau salah satu episode Gabu, apalagi yang santai gini, sutradaranya itu Kiyotaka Taguchi. Gachart aja kemarin bagus banget waktu itu ya, ada Taguchi ya. Nah, mengenai belt Lakia yang rusak, Lakia kan ngomong kayak gini ya, agak males nih gua, tapi mau nggak mau harus minta tolong sama dia. Nah, di bagian ini, Ana nggak langsung ngira Dente orang yang dimaksud sama Lakia, tapi Nyiev. Soalnya Lakia ngomong, males dan mau nggak mau. Ngapain juga ngomong gitu kalau Dente orang yang dimaksud kan? Padahal Lakia tahu gitu, Dente itu bisa bikin Frastamgir satu lagi, harusnya ya. Nah, soalnya kan waktu itu kan ngebantu Bang Yanto juga ngebuatin Frastamgir satu lagi. Nah, sepertinya soal ini, terutama soal Fram ala mode-mode, baru benar-benar dimulai sejak episode 39. Dan nanti debut di episode 40 ya. Sekarang sampai episode ke depan mungkin ya masih ulikan-ulikan kecil kayak gini lah ya. Coba komentar aja menurut kalian, ini Nyiev atau bukan guys ya. Sekarang kita ke Jeep nih ya. Dan pihak antagonis lainnya. Lagi-lagi, Lisel beliin bapaknya itu oleh-oleh tidak berguna ya. Ini pasti habis berkunjung ke dunia manusia nih ya. Lihat apa dikit, lihat yang lucu dikit, beli ya. Papanya juga kayak mau nggak mau nge-appreciate si Lisel gitu ya. Sebenarnya mah udah capek. Yes, capek pak. Waktu itu kan kelihatan kan pas Liselnya udah nggak ada, kayak bapaknya juga udah biarin aja ngomong kayak gitu kan ke si pengawalnya ya. Anda penasaran sama bagian ini di episode ini? Pengen lihat impactnya gimana antagonis-antagonis lainnya pasca kekalahan Rango? Kalau melihat dari beberapa percakapan ini, Rango kayak udah dikonfirmasi mati ya. Itu kalau dari POV antagonis-antagonisnya. Kalau Ana sih belum yakin ya. Maka itu ada siasat baru yang secepatnya akan disiapkan Boka untuk menangani hal ini. Terutama soal Akagabu yang jadi penghalang terbesar. Kematian dalam tanda kutip Rango ini membuat pasokan Dark Snake juga ya jadi terganggu secara temporary ya. Ya itu udah pastilah ya. Karena dia kemarin kan gila-gilaan juga ya. Lisel ngebantah. Karena dari percakapan ini, dia itu yang merasa dianggap remeh guys. Walau Rango udah nggak ada, kan masih ada dia gitu. Sebagai CEO dan Jeep sebagai wakilnya juga. Pertanyaannya, lu ngapain? Lu ngapain? Dari episode kemarin screen time-nya itu ngeselin mulu guys ya. Dialog-dialognya kopong dan nonsense aja gitu. Ujung-ujungnya bilang ke Nyiev, ya uruslah sama lu sana. Aduh ini Ana jadi inget zaman Revise pak. Banyak banget dialog-dialog yang nggak ada maknanya gini. Ini khusus buat Lisel aja by the way guys ya. Yang nambah bikin kesel, bapaknya masih muji si Lisel pula. Nah ini juga mau nggak mau kayaknya ya. Stomach Company katanya bakalan aman tentram nih selama ada anak gua Lisel yang mimpin. Jadi tolong nih ya, Toei ataupun Ibu Junko Komura, siapkan battle antara Lisel lawan Master atau Overgabu. Pengen lihat aja gitu, Lisel diobok-obok kayak Rango kemarin. Pasti puas banget Ana. Nah, terlihat di sini ya. Ada oleh-oleh tadi yang diambil oleh Lisel dan dilempar ke si Nyiev. Ini jelas banget lah. Snack stick yang dilempar. Nah, ini bisa jadi asal-usul terciptanya baki-baki stick Gochizo yang nanti akan dibuat oleh Nyiev. Dan nanti usernya adalah Jeep. Ya ini karena sebelumnya juga si Nyiev kan pernah bikin Gochizo, yaitu si Do Pudding. Jadi soal baki-baki stick ya bisa aja dia bikin juga gitu ya. Lisel yang ngomong semangat ke Jeep juga penekanannya kayak agak beda gitu ya. Malah kayak ngasih pressure nih ke Jeep, alih-alih semangat dari seorang istri. Jeep ganbate gitu, kayak ganbatenya tuh kayak semangat ya, kayak nyindir gitu loh. Kelihatan Jeep juga yang jadi bimbang ya karena blunder yang dia lakukan ini ya. Kemarin Ana udah kasih beberapa probabilitas dan dia yang tiba-tiba ngebantu Soma dengan bocorin rencana Rango. Itu dengan harapan Rango yang udah sekuat itu tuh bisa ngalahin si Soma atau si Akagabu ya.
Tapi malah kebalik kan ya, Ranggo yang mati. Tapi Jeep juga kan dendam sama Ranggo ya. Ya soal ini bikin Jeep itu makin stres lah ya. Sampai-sampai dia itu mimpi buruk, ketemu sama Shita lagi. Tapi Shitanya itu ngamuk dan nodong kembarannya satu lagi ini untuk segera cepat membalaskan dendam kematiannya ke Akagabu. Udah mimpi buruk, bangun-bangun dilabrak sama Tante Grota guys. Karena kematian Ranggo, Grota ya kena juga di sini dampaknya ya. Dia itu jadi pindah tugas ke bagian logistik. Sebelumnya Tante Grota itu apa sih? Oh ini ngawasin kualitas produk ya kalau nggak salah ya, yang di tempat produksinya itu ya. Nah karena pindah ke bagian logistik, Anda juga jadi ada prediksi nih ya. Tante Grota ya bakalan lebih banyak beraksi di lapangan ya, kan logistik ya. Makanya nanti menjawab kalau emang benar sesuai rumor yang dilawan di debutnya form baru Fram, Tante Grota guys ya. Sedikit menjawab dan ada asal-usulnya juga gitu ya. Kenapa pertemuannya itu bisa terjadi ya dari sini. Karena dipindahin ke logistik. Lebih banyak beraksinya di lapangan ya. Begitu guys ya. Nah Tante Grota ngelabrak karena mencium soal kematian Ranggo ini tuh buntut dari rencana Jeep. Jeepnya ya pura-pura nggak tahu ya. Ya muncul lagi si bocil ngeselin ya. Si Lisel yang udah pasti ngebelain si Jeep. Jelas yang paling kelihatan berduka di sini juga ya Tante Grota. Kelihatan lah dari paras mukanya. Ya iyalah, hitungannya kan sebelumnya kan ya cuman duaan doang kan dari kemarin ya. Grota sama si Ranggo doang. Sekarang Tante Grotanya itu sendiri. Nah, buntut dari depresi dan frustasi ini, Jeep membuat keputusan untuk segera mengalahkan si Soma. Jadi kayak udah mentok aja gitu. Udahlah gue harus ngalahin si Akagabu. Makanya setelah tadi pulang dari kebun binatang, dilabraklah si Soma. Di mana terjadi pertarungan lagi antara Soma dan Jeep setelah sekian lama. Ini kayaknya pasca atau terakhir itu debutnya Keiking ya. Mereka itu ya nggak pernah tarung lagi setelah itu ya. Somanya itu pakai Blizzard Sorbet dan Bang Yanto juga ngebantu ngelawan agen-agennya Jeep pakai Frappe Custom. Lawan agen doang pakai Frappe ya, padahal pakai ya Chocodon ya cukup menurut Ana. Ada Lisel juga sebenarnya di pertarungan ini, tapi dia itu cuman manyun-manyun aja sambil liatin Jeep itu dibantai, sambil ya meluapkan rasa frustasinya. Ya dia bilang, "Oh iya, Stomo Company hancur gara-gara lu bla 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 ya." Soma juga berasa santai banget ya di pertarungan ini kalau kalian lihat. Berarti ya mereka itu masih cukup konsisten lah sama power levelnya ya. Soma pakai Keiking aja kebantai itu Jeep ya di debutnya, gimana pakai Sorbet kan? Bahkan gak ada rasa iba juga dari Soma ya. Dia itu tetap gak ragu buat ngabisin Jeep itu kapan aja. Gak ada dialog-dialog pak ya. Langsung Jeep kau akan berakhir di sini. Udah. Pas mau dihabisin sama Soma, baru Lisel itu muncul pasang badan. Kok Ana jadi ngelihatnya apa ya? Jeep itu kayak agak dimainin juga ini sama si Lisel ya. Berasa Lisel kayak nggak benar-benar membela karena cinta dan karena itu suaminya. Berasa kayak dimainin aja gitu. Itu yang Ana rasakan guys ya. Nah ini nih sekarang ya. Bagian ini nih. Sebelumnya bahas dikit soal Bang Yanto. Di tengah-tengah episode ini ketika dia hendak mengambil sesuatu dari tasnya, Bang Yanto itu nggak sengaja menjatuhkan gambaran Granyuto yang dia incar yang sudah menculik ibunya. Itu yang di awal-awal cerita ya. Nah, diliatin lagi di sini. Sambil bergumam juga. Kapan ya gue balesin dendam lu, ibu? Nah, setelah banyak momen yang Bang Yanto lalui di seri ini, soal ini ya terasa jadi dibawa santai gitu sama dia ya. Balas dendam ya balas dendam gitu ya. Masih ngincer ya masih ngincer. Tapi nggak berapi-api banget gitu ya. Dan paras mukanya atau matanya itu beda kayak awal-awal cerita Gabu ya. Tetap kayak agak lebih dibawa santai. Bagian ini lebih ke pengingat buat kita sih, para penonton ya. Oh iya nih, masih ada Granyuto satu ini nih ya. Nah, pas tadi dilabrak sama Jeep, Hiroto si bocil kehidupan sama si Kenji kan pada kabur kan ya, sama si Sachika ya. Si Hiroto sudah hilang itu predikat bocil kehidupannya ya. Kelupaan katanya ya sama buku gambarannya tadi. Jatuh pak ya. Aduh, lagi-lagi ya. Sering banget sih Tokusatsu ngasih plot kayak gini biar maju gitu ya. Kemarin di Gachard udah tuh ya bocil boneka dinosaurusnya ketinggalan. Sekarang ini sabar, jangan ngamuk dulu. Tapi soal ini masih sedikit reasonable lah ya. Mungkin karena udah sangat sering terjadi ya mungkin bikin Ana agak enak aja dengan eksekusi-eksekusi seperti ini. Jadi serangan Lisel yang dipental sama si Soma kan mental itu ya, serangannya ke atap ya. Jadi kayak dar, meledak. Dan reruntuhannya itu udah mau kena si bocil. Di sini si Kenji, si pegawai toko, tiba-tiba memunculkan wujud Granyutonya untuk melindungi Hiroto. Ternyata wujud Granyuto Pak Kenji adalah Granyuto Serigala yang dulu menculik ibunya Bang Yanto saat Bang Yanto itu masih kecil. Nama ofisial dari Granyuto ini adalah Granyuto Lago. Di kebun binatang tadi ada momen kan ya, pas Bang Yanto duaan sama si Pak Kenji ini kan ya, dimana Bang Yanto jadi kayak nanya-nanya dan interview gitu. Pak Kenji bilang, saya sudah melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Nah soal ini berarti ada kemungkinan ya menculik ibunya Bang Yanto.
Tapi itu kan udah dulu banget, belasan tahun lalu pasti ya. Mungkin itu ya teman-teman ya, sudah melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkannya ya. Akhirnya ketemu juga nih Bang Yanto. Jelas udah mau dihabisin lah langsung itu ya. Si Pak Kenji juga bahkan lupa kalau dia pernah nyulik ibunya Bang Yanto. Ya udah pastilah, sebagai Granyuto dulu pasti banyak sekali ngeculik orang-orang ya. Nggak mungkin gitu hafal spesifik satu-satu ya. Pantes juga dia itu sempat kaget pas Jeep manggil Soma itu Akagabu. Hah? Akagabu? Nah, karena dia itu Granyuto. Ada kemungkinan tahu soal Akagabu juga. Coba Anda kasih pemikiran Anda di sini ya. Kemarin-kemarin kan Anda berharap ya identitas Granyuto Lago ini sosok yang penting gitu. Tapi setelah nonton di episode ini, Anda tetap bisa terima lah. Walau ternyata identitas karakternya ya karakter yang cuman selewat doang kayak Pak Kenji ini ya. Nah, kenapa? Karena karakteristik dan sikap-sikapnya dia yang bikin kita itu dilema. Gak cuman Bang Yanto, tapi penonton juga dilema. Terlihat sangat pelit, sangat sopan juga. Dia itu emang Granyuto, tapi bisa aja dia itu udah tobat. Dan ya udah hidup aja di dunia manusia ini. Jadi nggak di Stomach Company juga dan nggak ngelahap manusia juga demi Dark Snake. Coba kalau ngeyel gitu dan selengean gitu ya, ya itu mah langsung rider kick aja Pak. Itu malah nggak ada rasa gregetnya tuh kalau Granyutonya kayak begitu ya. Bahkan udah ditodong sama Bang Yanto aja dia itu ngomong, gua nggak akan kabur. Nanti aja kita selesain urusan kita soal ini ya. Gentle Pak ya. Siap menerima nasib juga. Jadi udah agak sedikit ketebak sih ya. Dia itu berubah mungkin gara-gara si bocil bernama Hiroto ini. Tapi ya gimana mungkin diceritain di episode minggu depan ya. Dan nggak dimakan juga kan sampai sekarang ya si Hiroto ini kan ya. Berarti memang ya si Pak Kenji ini sayang juga sama si Hiroto walau mungkin bukan anaknya langsung ya. Jadi menjawab juga kenapa pribadinya agak tertutup dan introvert banget sekarang kan ya. Diajak ngomong ya malu-malu, menutup diri gitu. Anda nonton juga jujur agak kasihan malah ya. Nah, penyelesaiannya itu nanti di episode selanjutnya. Semoga ya bisa jadi konklusi yang baik buat Bang Yanto juga. Ana rasa penyelesaian dengan murni balas dendam ya kurang tepat ya. Nggak mungkin kayak gitu sih kayaknya ya. Jadi Pak Kenji aja ya sebenarnya mempersilahkan ya kalau Bang Yanto itu mau ngabisin dia. Ya udah silahkan balaskan dendammu katanya. Jadi ya karena ini berhubung serial Kamen Rider ya buat anak-anak juga, mereka itu harus tetap ngasih moral positif sih di saga ini ya. Makanya kayak gimana ya. Tapi gimana caranya gitu agar si Bang Yanto juga bisa berbesar hati memaafkan si Pak Kenji ini. Nah, ini hal yang menarik untuk dinanti. Jalan kesananya itu gimana ya. Semoga nggak maksa juga. Selain itu juga, Jeep akan berubah menjadi Kamen Rider Bitter Gabu Baki-Baki Stick. Bukan Yelf ya, jadi kita tunggu aksinya seperti apa. Kayaknya langsung lawan Soma dan juga Lakia tuh. Berarti Lakia udah betul dong beltnya ya. Nah, kita tunggu soal ini guys ya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan episode minggu depan sih ya bakal penasaran ya dengan konklusinya terutama soal ini guys ya. Jadi Ana udah bahas cukup lengkap dan silakan kalian juga komentar pemikiran-pemikiran kalian, pendapat kalian mengenai episode ini dan juga poin-poin pentingnya di kolom komentar bawah. Tuh kan kalau komentarnya banyak, judul juga pada ketutup tuh komentarnya ya. Jadi teruskan, ayo bantu ya. Thank you guys sekali lagi teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye bye guys.